Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi bismillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, maaf ikhlas yang dirahmati Allah, masih harus bersyukur juga kita karena dengan keadaan ini, karena ini pasti yang terbaik yang diatur oleh Allah kepada kita. Berpanas-panasan, tapi insya Allah pahalanya akan lebih dari yang biasa. Setiap jejer keringat ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Insya Allah. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita serahkan kepada beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, kajian atau tausiah Ramadan malam ini akan diisi oleh Ustaz kita. Alhamdulillah sudah berada di tengah kita, Ustaz Muhammad Yasin, dan beliau akan menyampaikan tausiah Ramadan dalam kita salat tarawih nanti. Jadi kepada Pak Imam juga mungkin perlu kami sampaikan pada waktu kita sholat kebetulan itu lampu kita selesaikan bersama tahiyat baru kita betulin lagi hasilnya. Jadi perlu kita komitmen. Kalau enggak, tapi sound systemnya tetap yang ini aja Pak. Ini sampai 2 jam ke depan masih bisa nantinya. Ini rahmat juga kan. Mati seolah kita udah mati. Enggak, ternyata Allah memberikan hal yang lain. Mati masih hidup. Kita punya cadangan apa kita? Sound system. Bagus. Tanpa berpanjang-panjang, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Muhammad Yasin MC, kami persilakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina waftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Mushola Al-Ikhlas, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada malam hari ini walaupun cuacanya lagi lampu dan tidak menyurutkan kita untuk semangat ibadah. Di orang beriman itu kata Rasulullah, ketika diberi nikmat bersyukur, ketika dipuji bersabar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Yang kita syukuri itu adalah segala yang telah Allah berikan, yang telah Allah takdirkan, yang Allah sudah tetapkan. Maka semuanya itu adalah, kalau kita analisa secara mendalam, semuanya Allah ciptakan, baik yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan atau yang mengganggu, yang membuat kita tenang atau mungkin gelisah dan sebagainya. Semuanya adalah untuk supaya kita mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Saya sering contohkan begini Bapak, Allah ciptakan baik buruk itu nikmat. Nikmat. Di mana nikmatnya kira-kira? Saya mencontohkan dari ilustrasi. Misalnya ada 2 minuman. Yang satu isinya madu, yang satu isinya racun. Dua-duanya kan Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang menyediakan. Dua-duanya kalau kita analisa, Allah bermaksud supaya kita merasakan nikmat. Cuma caranya berbeda. Kalau madu baru dia menjadi nikmat, yaitu dengan cara meminumnya. Bermanfaat begitu.
Itu pun ikuti caranya. Madu sebotol ini sekali minum nggak sehat, justru menyakitkan. Karena di kerongkongan, kesehat, bahkan bisa mati. Bukan keracunan matinya, tapi kemaduan. Karena minum madu itu nggak perlu banyak-banyak, 10 botol sekali minum. Ya, 2 sendok atau 3 sendok paling banyak kan. Itu kalau minum madu. Kalau madu menjadi nikmat dengan meminumnya. Sementara racun, bagaimana supaya dia menjadi nikmat? Dengan menghindarinya. Begitu kita terhindar dari racun, apa yang terjadi? Kita selamat dari ancaman kematian. Maka itulah nikmat. Menghindari yang buruk, mengambil yang baik. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Semua yang Allah ciptakan di bumi ini semuanya untuk supaya kita bersyukur. Makanya ketika kita misalnya diuji Allah Ta'ala tidak sehat, dalam kondisi misalnya uzur, tidak seperti budak dulu lagi, pasti ada baik di balik itu, atau hikmah di balik segala ujian. Termasuk juga biasanya kita terang-terang pakai AC, itu kan sekarang pakai lampu gelap-gelapan, pasti ada kebaikan di balik itu. Setidaknya berbaik sangka kita, kata bapak-bapak tadi, setetes keringat yang keluar itu. Mana tahu, ya kan? Selama 18 hari puasa kita jarang keluar keringat. Ternyata keringat itu adalah toksin dalam tubuh kita. Sekarang di detox. Sehat? Sehat. Jadi keluar keringat itu. Ini salah satu tabiat yang bisa kita sebutkan. Boleh jadi ada yang lainnya. Gitu. Itu satu contoh tadi. Begitu juga dengan kondisi sekarang. Ini tentang syukur itu ada 2 bentuk nikmat Allah secara garis besar. Ada yang zahir yang nampak, ada yang batin tidak nampak. Yang zahir seperti yang kita minum, baru dikatakan nikmat yang zahir itu kalau alat perasanya sehat. Disebut dengan panca indera. Air putih ini nikmat, seperti rasa nikmat air putih seperti kita berbuka tadi. Nikmat sekali. Tapi syaratnya apa? Panca indera kita tidak dalam keadaan sakit. Tapi kalau sariawan kita, pahit air putih, pahit. Makanya harus sehat alat perasaannya, baru kita nikmat. Maka kalau tentang nikmat minum, yang paling mengesan kalau ingin mencontohkan nikmat minum seperti kita minum kopi, pecandu kopi. Kalau pecandu kopi dia pergi cari kenikmatan di mana? Cari kafe yang paling mahal, yang paling servis gitu. Berapa jam dulu? Bisa 2 jam. Gelasnya kecil, makin kecil gelas makin mahal harganya. Iya kan? Tapi cara minumnya tuh loh yang menarik. Seruputnya dikit aja. Panjang ahnya itu panjang menikmati. Setengah jam tuh tersender tuh. 1 tegukan kecil tadi itu. Maka orang menikmati minum nampak dari cara minum. Begitu juga kalau makan. Kalau kita melihat orang nikmat makan, nampak dari cara makan. Berkeringat dimakan, nambah. Ya kan? Begitu juga melihat pemandangan indah, mendengar suara merdu. Kalau orang menikmati suara merdu, nampak ada caranya. Dia hayati gitu. Caranya itu diurek-urekan atau diurek-urekan. Enak gitu. Seperti lena gitu. Itu nikmat. Nikmat yang zahir harus sehat alat perasa. Kalau dia tak sehat, seperti apapun orang katakan nikmat, dia enggak enak. Itu satu. Yang kedua nikmat batin. Nikmat batin itulah disebut dengan ibadah. Kita bersyukur. Pada malam ini saya ingin tentang syukur saja supaya orang kadang
syukur, tapi nggak syukur gitu. Apa contoh yang nikmatnya ibadah, nikmatnya non batin itu? Ibadah seperti sholat. Sholat itu nikmat. Maka Allah katakan dalam Al-Quran ayat terakhir itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan nikmat. Yang mana? Agama Islam ini. Masya Allah. Sholat itu nikmatnya di mana? Gak nampak. Batin. Maka alat perasanya juga batin. Dan dia juga harus sehat. Apa alat perasanya? Iman. Kalau orang beriman, dia akan menikmati rangkaian sholatnya. Karena semuanya nikmat. Contoh, sebelum sholat kita ngapain? Bersuci. Bersuci itu nikmat kan? Di mana nikmatnya? Ibu tahu nggak nikmatnya bersuci di mana? Salah satu sebutkan. Segar. Nah itu yang segar. Tapi ada yang lebih daripada itu. Yang disebut Rasulullah. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia sempurnakan wudunya, kharajat khati'atuhu min jasadi. Keluar semua dosa-dosanya dari anggota badannya, terutama anggota wudunya. Nikmat kan? Nikmat. Contoh, kalau bapak ibu habis kerja kotor, enak nggak? Nggak enak kan? Apa yang kita lakukan? Mandi, bersih, bilas, fresh, segar. Kenapa? Kotoran sudah habis terkuras. Begitu juga kalau hati kita, iman kita berkata, mengaku, ya Allah, hamba banyak dosa nih ya Rabb, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Maka Allah kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah kepada sahabat seperti ketika dulu-dulu, seorang yang tinggal di pinggir sungai 5 kali ada nyemplung di situ. 5 kali. Kata sahabat, bersih ya Rasul. Begitulah ibaratnya orang sholat. 5 kali dia sholat sehari semalam. Ibarat orang tinggal di pinggir sungai 5 kali dia mandinya. Bersih. Kita banyak dosa lupa. Dari obat ini, muka, tangan, kepala, kaki. Dari muka, coba kita uraikan. Mata berdosa? Banyak dosa. Hidung? Itu juga. Mulut, apalagi telinga, itu juga. Kepala, pikiran, tangan, kaki. Gimana? Untungnya Allah sangat maha sayang. Tak dibuat Allah dosa itu berbentuk. Sempatlah dosa itu berbau, Bapak. Tidak tahan kita. Mungkin jarak 1 kilo sudah tercium. Astagfirullahaladzim. Andai dosa itu berwarna, udah karatan kita, nggak nampak lagi betul asli. Andai dosa itu bervolume, ada bobot beratnya, masuklah situ tuh Pak. Aku balik di mana makan koran, balik dosa, ya kan? Ternyata tidak, orang rahasia itu. Tapi orang beriman apa? Diakuinya, ya Allah, hamba berdosa, ya Allah. Maka dia ketika sadar berdosa, dia berbaru berdosa. Maka berwudu itu nikmat. Makanya salah satu amalan yang nggak pernah tinggalkan Rasulullah yaitu berwudu. Maka diikuti oleh kaum sufi. Orang tasawuf itu jaga wudu. Nggak batal wudunya, tetap dia berwudu. Mengulang wudu itu kan apa? Saya berdosa tadi. Saya berdosa tadi. Saya tadi berdosa begini. Saya tadi berdosa mendengar. Saya tadi berdosa bersangka. Saya tadi berdosa mengambil. Kaki saya berdosa. Ambil. Itu baru wudu. Apalagi sholat. Itu nikmat. Begitu juga puasa. Kalau puasa nikmat tertinggi di mana? Berbuka.
Maka kata Rasulullah apa? Nikmatani, dua nikmat orang berpuasa itu apa? Ketika berbuka, yang kedua berjumpa dengan Allah. Di mana jumpa dengan Allahnya? Di dunianya dan di akhirat sebenarnya. Nikmatnya berpuasa itu ketika dapat minuman yang awalnya dilarang-larang Allah Ta'ala padahal halal. Hambaku, minummu itu adalah kebutuhanmu, tapi aku uji imanmu. Kita nikmatilah larangan Allah tadi yang awalnya dibolehkan. Nggak lama wahai hambaku, sampai terbenam matahari aja. Tapi itulah semakin dekat waktu, semakin tak sabar kita. Masya Allah. Iya Bu ya. Maka apa? Hadiah bagi orang sabar itu. Itulah nikmatnya. Apa nikmatnya? Innallaha ma'as sholihin. Kalau kita dekat dengan Allah, nikmat kan? Cuma persoalannya ada, kita merasa gitu aja masalahnya. Iya kan? Coba saya ulangi lagi. Ini coba resapi. Saya akan kalimat untuk saya gitu semua. Kita merasa nggak ketika dalam puasa kita itu salah satu bersabar tuh? Sabar kata Allah Ta'ala apa? Innallaha ma'as sholihin. Kita dekat dengan Allah. Kita merasa nggak Allah itu dekat seketika kita sedang berpuasa itu? Kalau belum, berarti itulah yang kata Rasulullah. Betapa banyak orang puasa hanya sekedar menahan sia-sia puasa. Mestinya apa? Tenang. Semakin haus, ya Allah, haus ya Allah. Kan gitu kan? Anak saya masih kelas 4 SD. Itu dari TK dia diajarkan puasa sampai sekarang, tapi mengeluh dia. Kan cuaca panas ya beberapa puasa tahun ini. Panas sekali. Udah kasihan kita lihatnya. Masih kuat nah. Katanya nampaknya pengen minum dia. Tapi disuruh berbuka nggak mau dia. Cuma itu karena takut dia batal puasa aja. Kan gitu karena anak kecil ya. Tapi kalau kita dewasa menyentuh ke saya tuh. Mestinya apa? Semakin besar ujiannya, semakin Allah mendekat sama kita. Wahai hambaku, aku tahu engkau kepanasan, aku tahu engkau kehausan, aku tahu engkau dahaga sekali, aku tahu engkau saat ini dalam keadaan lemas, aku tahu itu. Tapi bersabar wahai hambaku, nak lama lagi. Gitu. Maka begitu sampai waktunya dapat air minum segelas, lupa yang haus, dahaga, lapar di siang hari. Ya kan? Subhanallah. Itulah nikmatnya. Kalau kita berada dekat dengan Allah seketika, maka apa kata Rasulullah? Salah satu doa yang mustajabah adalah orang yang sedang berpuasa. Kenapa kita tidak gunakan itu? Kenapa kita tidak gunakan itu? Dalam kondisi dahaga, lapar, keringat, dingin, kita lemas itu karena kita puasa, kita ketika akan dekat dengan Allah Ta'ala itu tinggal berbelas kasihan aja, melirik hati. Ya Allah, utang saya banyak ya Allah. Ya Allah, badan saya ini sakit. Ya Allah, persoalan hamba banyak. Berkenankah engkau memudahkannya? Berkenankah engkau menyelesaikannya? Berkenankah engkau merahmatinya? Gitu harusnya kan? Subhanallah. Itu nikmat itu. Yang bisa merasakan apa? Iman. Makanya puasa itu dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang dulu seperti itulah mereka menikmati puasa. Semakin terasa oleh kita nikmat, semakin berlama-lama kita menikmatinya. Seperti tadi pecandu kopi. Kalau dia sudah menikmati sekali, enak ternyata minum kopi di situ. Apa yang terjadi? Besok ulang lagi ya? Kan gitu kan? Gitu. Enak rupanya puasa, besok ulang lagi ya? Ternyata apa? Sebulan ini enak puasa. Maka apa kata Rasulullah? Kalau tahulah orang, kalau sadarlah hamba Allah itu puasa itu apa yang ada di bulan Ramadan, maka setiap bulan dia ingin Ramadan. Itulah yang harus kita syukuri kepada Allah Ta'ala. Syariat Islam yang Allah berikan kepada kita, baik perintah ataupun larangan, untuk kita syukuri.
Orang bersyukur itu seperti apa kira-kira? Orang bersyukur itu semakin merasa bersyukur dia, semakin tidak ada beban bagi dirinya untuk memberi. Ya kan? Contoh, Bapak Ibu ada yang sudah punya menantu? Ada ya. Bapak Ibu ketika dapat menantu senang, bahagia ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pestakan. Berapa sekali pesta? Minimal 100 juta. Tak kurang itu 110 juta kalau di tempat gedung. Terasa ya? Nggak terasa 150 juta itu. Kenapa? Aku lagi bahagia loh. Ada lagi yang pribadi digayain. Nih uangnya. Kan gitu kan? Panitia yang kita begitu baku, ayo belikan dia seragam. Aku lagi bahagia. Semakin ramai orang datang, semakin bahagia. Yang kedua itu nggak terasa. Itulah syukur itu. Jika orang bersyukur itu apa? Semakin dia menikmati nikmat Allah dalam syukurnya, semakin lama dia menikmatinya. Seperti sholat, kalau orang bersyukur sholatnya gimana kira-kira? Lama sholatnya. Itulah kata Rasulullah ketika ditegur istrinya, wahai Rasul, sambil bengkak demi Rasulullah sholat malam, engkau itu kan sudah dijamin masuk surga, tapi kok seperti ini sholat Rasul? Apa ya Rasulullah? Aku ingin dinilai Allah sebagai hamba yang bersyukur. Jika kita merasa kita bersyukur kepada Allah, mestinya apa? Sholat kita lama, sholat kita banyak. Sekarang kita butuh nggak Allah Ta'ala? Pasti butuh kan? Kenapa? Kita ini nggak punya apa-apa. Lalu dikasih Allah Ta'ala. Bersyukur gak kira-kira itu? Sekarang coba sebutkan yang ada pada diri kita ini yang bukan dari Allah. Nggak ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pemberian Allah sebenarnya. Kalau kita sadar itu pemberian Allah, senang kita dengannya, nyaman kita dengannya, bersyukur gak kita? Bersyukur. Apa wujud syukurnya? Gunakan dia untuk menyembah Allah. Merasa senang kita sembah Allah, merasa bahagia kita sembah Allah. Ibadah lagi, ibadah lagi, ibadah lagi. Masya Allah. Itulah syukur. Kemudian, Bapak sekalian, ada salah seorang ulama tasawuf, namanya nggak terlalu terkenal. Muridnya terkenal adalah Hakim Al-Asam. Pernah dengar Hakim Al-Asam? Benar ya? Tapi ada guru namanya Syakib Al-Balkhi. Syakib Al-Balkhi adalah satu nasihatnya apa katanya? Ubudullah, beribadah kepada Allah Ta'ala biqadari hajatikum ilaih. Beribadah kepada Allah seukuran hajatmu pada Allah. Ini tentang syukur nih. Kalau kita bahagia, syukur. Kalau kita kepada Allah berhajat kan? Pasti. Besar atau kecil? Pasti orang yang besar-besar pengen. Hajat kepada Allah tentu yang besar-besar. Sekarang coba ukurkan dengan ibadah. Kata Syakib Al-Balkhi, kalau besar hajat kita kepada Allah, mestinya sholat kita, ibadah kita juga harus besar kepada Allah. Itu namanya syukur. Apa buah syukur yang Allah jadikan? Orang bersyukur nanti masuk surga, ya kan? Apa bentuk syukur, wujud syukur dalam bentuk harta benda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Yaitu bersedekah. Maka orang bersedekah itu adalah orang yang bersyukur. Ya kan? Bahkan yang tak berharta pun ketika dia sedang bersyukur, dia akan bersedekah. Dengan apa dia sedekahnya? Yang enggak dia punya harta, sedekahnya pakai apa? Senyum. Ya kan? Coba kalau rasa lagi bahagia kan senang-senangnya itu gimana? Bersenyum kita kan? Tersenyum. Coba kalau kita tersenyum enak kan? Ada kawan? Kalau nggak ada kawan enak? Nggak ada kawan yang bersenyum, kawan senyum enak kan? Makanya kalau kita sedekah itu harus ada yang menerima. Semakin banyak menerima, semakin senang kita.
Itulah logikanya itu. Jadi kalau kita bahagia, bagi senyum kepada 1 orang senang. Ada 5 orang lagi senang. Kalau 100 orang lebih senang lagi. Apakah habis senyum kita? Tapi kenapa banyak orang tak mau tersenyum? Maksud tersenyum itu apa? Senangkan hati orang lain walaupun hanya sekedar senyum. Inilah kisah Rasulullah. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Belum dikatakan bersyukur kepada Allah kalau orang itu belum bersyukur dengan sesama manusia. Minimal syukurnya sesama manusia adalah dengan sedekah senyuman. Kalau kita punya harta, maka Ramadan ini menguji syukur kita dengan sedekahnya. Apa sedekah terbaik kita kira-kira di bulan Ramadan? Yang terbaik itu adalah sedekah makanan. Bahagiakan orang dengan makanan. Maka jangan sampai kita kenyang, tetangga kita ada kelaparan. Kita bahagia ketika Idul Fitri, ada tetangga kita bersedih, nggak mau makan apa nggak tahu. Baik, sedekah. Maka kalau sedekah itu nggak boleh kecil, nggak boleh pelit, ya kan? Kan ini surga. Kalau surga itu tentu mahal dong. Gitu kan? Kalau banyak orang logikanya terbalik gitu. Kata Rasulullah di penutupnya, ini tentang sedekah. Kalau sedekah makanan tadi oke, dah. Ada sedekah-sedekah lainnya pakaian dan lain sebagainya lah yang dimanfaatkan orang. Selama dia itu dimanfaatkan, selama itu pahalanya mengalir, maka disebut dengan sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir. Tak jariyah. Dia jariyah beda, dia jariyah. Iya kan? Kalau jariyah sesangok. Ya kan? Jariyah bahasa Arab mengalir. Kita beli gayung karena kebetulan pergi wudhu di musola itu, gayung udah bolong, udah pecah, udah patah tangkainya. Pergi ke toko serba beli 10.000. Selama dipakai berwudhu, bersuci, selama itu mengalir pahala kepada Allah. Subhanallah. Maka harus cerdas sedekahnya. Lalu sedekah kita kalau misalnya kata Rasulullah tentang ibadah, fasilitas ibadah. Membana masjidan, siapa yang membangun masjid? Maksud membangun apa? Memfasilitasi tempat ibadah orang sholat. Walaupun hanya sebongkah batu kecil kata Rasulullah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah buatkan untuknya surga, di surga nanti subhanallah. Sekarang tanya, kita kalau bikin rumah enaknya tipe 21, satu karena dia RSH atau tipe 70. Berapa DP bandingan DP tipe 36 dengan tipe 70? Kan besaran tipe 70 kan? Seperti itulah sedekah kita harus. Kalau kita ingin rumah kita besar di surga, ibaratnya sedekah kita di kota-kota impah itu ada DP-nya itu. Mau 2.000 3.000 lagi? Duit kita ada, ya kan? Itu tanda syukur atau tidak syukurnya itu seseorang. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang itu syukur atau tidak syukurnya apa? Lihat sedekahnya untuk memfasilitasi orang ibadah. Semakin bagus fasilitas ibadah yang dia sediakan, maka semakin baguslah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang di musola ini kan, ini nyaman orang sholat di musola, karpetnya empuk, ada AC, tempatnya bersih, tempat wudhunya bersih, parkirnya lapang dan nyaman, maka itu adalah bagian daripada sedekah. Wujud apa? Syukur kepada Allah. Dengan cara apa? Bahagiakan orang di sekitar kita. Apalagi kalau dia sedang beribadah, bahagianya ya Allah, sholat di musola Al-Ikhlas itu enak, adem, imamnya enak bacaannya, ya kan? Fasilitasnya lengkap, pengurusnya ramah, senang gak kita? Maka doa itu cepat ijabah Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh keindahan. Dengan cara apa? Yuk perbaiki syukur kita. Kalau kurang-kurang selama ini, ya bertambah lagi, ya kan? Dengan cara apa? Bahagiakan hati, maka akan kita mudah untuk memuji Allah. Maka disitulah janji Allah akan berlaku. La in syakartum la azidannakum. Apa tambahannya? Allah tambah, aku tambahkan bagimu nikmat. Yaitu apa? Nikmat iman yang paling luar biasa. Kita akan at-ta'asyuk bil iman.
akan berasik-asik kita beribadah kepada Allah. Itulah syukur buah daripada Allah memberi bagian untuk kita sebagai wujud Allah yang syakur. Faqtabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Banyak sebenarnya dari intisari, tapi saya satu dua masuk lah ya ke dalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita belum terasa nikmatnya sholat terasi setelah panas ini. Jadi nanti kita tentu berhusnuzon terus saja, karena saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita sedang dalam perbaikan. Kita doakan secepatnya bisa menanggulangi materialistik dan kita nanti akan sampai dalam kondisi yang normal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjut saja sholat tarawih. Dan itu karena ibu cuma berdua, jadi nggak makan waktu lama untuk persiapan. Oh, lagi sholat isya. Kita tunggu sebentar. Demikian tausiah Ramadan malam ini pada Pak Ustaz Muhammad Yasin. Kami ucapkan terima kasih. Semoga akan menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.